Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman semuanya, di sini saya akan membuatkan satu video pembelajaran tentang bahasa Arab mulai dari dasar, mulai dari nol. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semuanya untuk mempelajari bahasa Arab. Karena kita sebagai seorang muslim, hendaknya kita berusaha untuk mempelajari bahasa Arab karena dia sebagai bahasa Al-Quran, Sunnah, dan kitab-kitab para ulama pun juga disusun, ditulis dengan bahasa Arab. Terutama para dai, para mubalik hendaknya berusaha mempelajari bahasa Arab ini. Oleh karena itu, mari kita simak video ini, mudah-mudahan membantu antum semuanya dalam memahami bahasa Arab. Tapi yang pertama, kita akan mempelajari tentang pembagian kata. Ini yang paling dasar terlebih dahulu. Ya. Kata dalam bahasa Arab secara umum terbagi menjadi 3. Pertama, isim, kedua fiil, ketiga harf. Ya, isim adalah setiap kata yang menunjukkan nama manusia, nama hewan, ya, atau menunjukkan hewan, tumbuhan, benda padat, sifat, dan yang lainnya. Ya. Kemudian fiil adalah setiap kata yang menunjukkan suatu perbuatan. Ya. Suatu perbuatan terjadi pada zaman tertentu, pada masa tertentu. Ya, baik masa lampau, masa sekarang, atau yang akan datang. Kemudian harf. Harf adalah huruf-huruf yang memiliki makna, ya, seperti nanti ada ila, min, an, dan seterusnya. Tapi yang pertama kita akan bahas tentang isim terlebih dahulu. Isim tadi sudah saya sebutkan pengertiannya atau definisinya, ya. Secara sederhana bisa kita katakan isim adalah kata benda, ya, isim kata benda. Lalu apa ciri-ciri isim itu? Ya, sebagaimana sudah saya tuliskan di sini, dan ini bisa didapati dalam kitab-kitab para ulama. Ciri-ciri isim, ya. Bagaimana kita mengenal isim? Bagaimana kita mengenal kata dalam bahasa Arab itu termasuk isim atau kata benda? Maka bisa kita ketahui dengan ciri-ciri yang ada di tertulis di sini, ya. Pertama, tanwin, yaitu ketika kata dalam bahasa Arab berakhiran tanwin, harokat tanwin, maka sudah dipastikan itu adalah isim, ya. Baik nanti tanwinnya dhammah tanwin atau fathah tanwin atau kasrah tanwin. Di sini kita pakai dhammah tanwin. Misalnya di sini ada baitun, ya, baitun, baitun, ya. Huruf terakhir berakhiran tanwin, maka sudah kita pastikan ini adalah isim, kata benda, baitun, ya. Dan kita dapati baitun dalam bahasa Arab artinya adalah rumah, ya, rumah. Rumah jelas kita mengenal dalam bahasa kita, rumah adalah benda, ya, kata benda. Tapi kemudian contoh kedua, madrasatun, madrasatun, ya, sama kata madrasatun diakhiri dengan tanwin juga, ya. Dan madrasah dalam bahasa Arab artinya adalah sekolahan. Dan tentu kita juga mengenal dalam bahasa Indonesia sekolahan adalah kata benda juga, tempatnya. Baik, ini nanti bisa menggunakan fathah tanwin, misalnya baitan, atau kasrah tanwin, baitin. Ini juga sama, madrasatun, madrasatan, madrasatin, tergantung nanti posisinya dalam kalimat dibaca apa, ya. Tapi ini pertama, jadi untuk mengenal isim dalam bahasa Arab, ya, maka kita bisa ketahui dengan tanwin. Kalau dia berakhiran tanwin maka dia adalah isim. Tapi kemudian yang kedua, bisa kita kenal dengan atau bisa kita kenali dengan kata tersebut didahului alif dan lam. Namanya alif lam ta'rifiyah, ya. Alif lam yang menunjukkan kata tersebut ma'rifah, ya. Contohnya adalah al-baitu, ya. Jadi dalam isim dalam bahasa Arab, ya, bisa didahului, bisa dimasukkan atau dimasuki alif dan lam, bisa dicopot juga seperti ini, baitun, ya, atau bisa dimasuki alif lam, al-baitu. Dengan catatan ketika menggunakan alif lam maka di akhir tidak menggunakan tanwin. Begitupun di sini ketika dia tidak menggunakan alif lam maka berakhiran tanwin, ya, tidak bisa disatukan, ya. Alif lam dan tanwin tidak bisa digabungkan. Misalnya al-baitu di sini menjadi kita kasih tanwin, ini nggak bisa, ya. Al-baitun tidak bisa. Maka
Kalau alif lam maka di sini tidak tanwin ya, al-baitu. Nah, begitupun juga dengan al-madrasatu, sama ya, al-madrasatu. Jadi setiap kata dalam bahasa Arab kalau kita temui dia menggunakan alif lam, didahului alif lam, maka bisa dipastikan itu adalah isim atau kata benda ya. Baik. Kemudian yang ketiga ya, C, yaitu khafad ya. Isim bisa kita kenal dengan jabatan kata khafad atau jar. Ini satu jenis i'rab ya, nanti kita pelajari insyaallah pada waktunya nanti ya, khafad. Jadi isim ini bisa dibaca khafad atau jar atau majrur dengan tanda bacanya adalah kasrah. Ini tanda baca yang pokok adalah kasrah, meskipun nanti ada tanda baca yang lainnya ya. Kemudian khafad ini bisa terjadi dengan dua cara. Pertama dengan masuknya huruf jar ya. Jadi dalam bahasa Arab ada huruf-huruf jar, nanti masuk kepada pembahasan harf, jenis kata yang ketiga, harf ya, huruf. Nah, di antara ini ya, huruf jar yaitu ada ala, min, an, li, ka, di, ila ya. Ini huruf-huruf jar yang ketika huruf-huruf ini memasuki atau mendahului isim, maka isim tersebut dibaca kasrah atau jar atau khafad istilah lainnya ya, dibaca kasrah. Contohnya di sini ya, alal maktabi, alal maktabi ya. Al maktabi di sini kalau tidak kemasukan harfu ala ya, maka dibaca maktabu, al maktabu dengan dhamma ya. Tapi karena di sini dia kemasukan harfu ala, maka dibaca kasrah alal maktabi ya. Maka setiap kata yang kita dapati dibaca kasrah, kemudian di depannya ada harfu ala atau huruf-huruf yang lainnya di antara huruf-huruf jar ini, maka bisa dipastikan kata maktab di sini adalah isim ya, dengan cirinya tadi dibaca jar atau kasrah yang didahului dengan harfu jar, di antaranya ala ya. Contoh kedua, ilal masjidi, ilal masjidi ya. Kita dapati ila ini adalah salah satu huruf jar, ila di sini ya. Kemudian al masjidi kalau tidak kemasukan harfu ila, maka dibaca pakai dhammah al masjidu ya. Karena di sini kemasukan harfu ila ya, ila, maka al masjid di sini dibaca dengan kasrah atau jar atau khafad istilah lainnya. Al masjidi, ilal masjidi, ke masjid, alal maktabi, di atas meja ya, maktab meja, al masjidi, masjidnya. Dan di sini kita perhatikan, kita mendapati dua tanda atau dua ciri isim ya. Pertama ada ila, ala, ini huruf jar ini ya, masukkan huruf jar. Kemudian yang kedua dengan alif lam, ada alif lamnya ya, alif lamnya. Baik, ada alif lam, maka ini menunjukkan isim ya. Jadi setiap kata kalau didahului harfu ala atau harfu jar secara umum, kemudian dibaca khafad ya, maka dia adalah isim ya. Kemudian dengan yang kedua ya, dengan cara yang kedua atau khafad dengan cara kedua, yaitu dengan idhofah ya, penyandaran idhofah ya, yaitu dengan mudhof ilaih. Contohnya di sini babul baiti, yaitu menyandarkan atau menggabungkan dua isim ya menjadi satu, menyandarkan isim pertama ke dalam isim kedua ya, yang kemudian isim yang kedua di sini dibaca menjadi majrur atau jar ya, dengan kasrah ya. Kemudian kata kedua, kata pertama tanwinnya dibuang, yang harusnya tadi babun menjadi babu ya, babu, babul baiti, babul baiti ya. Ini penyandaran kata pertama kepada kata kedua, yang berimbas kata kedua menjadi kasrah ya, babul baiti, pintu rumah ya. Maka kalau kita dapati ciri-ciri yang demikian ini, maka bisa dipastikan kata tersebut adalah isim ya, dan bukan fiil ataupun harf ya. Jadi ciri-ciri ini tidak mungkin masuk kepada fiil dan harf. Kita tidak akan menemui tanwin, tidak akan menemui alif lam ta'rifiyah,
dan tidak akan menemui huruf-huruf jar dan juga idhofah di dalam fiil maupun harf. Ini khusus untuk isim saja ya. Jadi ini adalah ciri-ciri yang kita bisa mengenali kata tersebut termasuk isim ya. Baik, mungkin kita masuk kepada contoh ya. Kita hapus dulu ini contoh dari ayat mungkin ya. Baik, kita berikan contoh dari ayat. Di sini kita ambilkan surat Al-Fatihah ayat pertama hingga keempat ya. 1, 2, 3, 4. Baik, kita lihat ayat pertama ya. Kita dapat ayat Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertama ya, ismi. Nah, kita lihat di sini berharokat kasrah, majrur di sini ya, majrur. Berarti bisa kita pastikan ismin di sini ini aslinya yaitu terdiri dari dua kata ya. Ada harfu ba, kemudian ismun ya, ismun. Kemudian karena kata ismun kemasukan harfu ba menjadi ismi. Bismillahi. Kemudian ismun ini disandarkan kepada lafzul jalalah, kepada lafaz Allah ya. Maka Allah dibaca majrur juga ya, dibaca kasrah, yaitu ini seperti ciri yang terakhir pada idhofah tadi ya, penyandaran nama. Kata nama disandarkan pada lafzul jalalah, maka lafzul jalalah Allah di sini dibaca majrur, bismillahi dibaca kasrah ya, bismillah. Sehingga di sini dua kata ismun dan Allah sudah termasuk isim ya. Ar-Rahman kita dapati di sini menggunakan alif lam ta'rifiyah ya, alif lam. Maka sudah dipastikan di sini adalah isim ya, yaitu ada alif lam. Ar-Rahmani dan juga dibaca kasrah. Ar-Rahimi juga sama menggunakan alif lam ya. Sehingga di sini ciri di isimnya ya, yaitu alif lam. Kemudian masuk kepada ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya. Alhamdu kita lihat di sini pakai alif lam ya, maka dia hamdu di sini adalah isim karena ada ciri-cirinya yaitu alif lam. Kemudian lillahi, lillahi di sini pada dasarnya dia terdiri dari dua kata, harful lam ditambah lafaz Allah ya. Allah, Allahu, li ya. Maka ketika harful lafzul jalalah atau Allah kemasukan li menjadi lillahi, dibaca kasrah atau jar, lillahi. Maka sama, ini Allah di sini sebagai isim lafzul jalalah sama ya. Baik, kemudian Rabbi, Rabbi ini juga sama. Rabbil Alamin, nah ini disandarkan Rabbil Alamin, disandarkan kepada kata alamina ya, alamin. Baik, ini isim juga karena dia disandarkan kepada isim berikutnya al-alamin ya. Dia aslinya al-alamuna karena dia disandarkan atau menjadi mudhof ilaih di sini, maka dibaca dengan ya. Nah, ini tanda jarnya atau tanda khafdnya, tanda yang lain. Kalau tadi kita sebutkan satu tanda yaitu kasrah, maka di sini ada tanda yang lain al-alamina dengan ya. Ya, maka ini juga isim. Atau di sini kita lihat di sini ada alif lam ta'rifiyah. Ini juga ciri fiil, ciri isim ya, ciri isim. Maka bisa kita katakan ini isim dan ini pun juga isim. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim sama tadi di atasnya, yaitu ada alif lam ta'rifiyah, maka ini isim. Kemudian Maliki Yaumiddin ya, Maliki Yaumiddin ya, Maliki. Nah, ini juga isim yang disandarkan kepada isim setelahnya, Maliki Yaumiddin. Nah, berarti ini isim ya, isim karena idhofah disandarkan kepada kata setelahnya atau isim setelahnya. Dan ini pun juga sama,
Yaumid ini juga isim disandarkan pada isim berikutnya yaitu ad-dini ya. Kemudian ad-dini juga sama, dia adalah idhofah dari sini ya. Maka di sini ini juga isim. Maka yaitu ayat pertama hingga ayat keempat dalam surat Al-Fatihah itu adalah isim semuanya ya, tidak ada fiilnya ya, kecuali ada harf, beberapa huruf ya. Ada harfu ba di sini, harfu ba, kemudian di sini ada harfu lam, li ya, itu saja. Yang lainnya adalah isim. Baik, barakallahu fikum. Ini pelajaran pertama tentang isim ya. Adapun nanti fiil dan harf insyaallah pada video berikutnya. Barakallahu fikum. Silahkan disimak dengan baik, direnungi dan silahkan lihat ayat-ayat yang lainnya. Kemudian perhatikan di antara tanda-tanda isim tadi apakah terdapat dalam kata tersebut. Kalau ada berarti itu adalah isim ya. Baik, barakallahu fikum. Kita bertemu insyaallah pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.